Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyaman lil mu'minin wa hidayatan lil muttaqin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu pimpinan ranting yang saya muliakan, mari kita seluruhnya sama-sama bermohon kepada Allah semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Alhamdulillah, ranting Pasar 7 melalui Masjid Al-Falah memiliki kaderisasi mubalik. Ini suatu kebanggaan bagi kita, karena dalam pengamatan kita Bapak Ibu, warga Muhammadiyah agak sedikit jarang menjadikan anaknya pimpin sebagai mubalik untuk ke depannya. Tapi kalau untuk teknik sipil, untuk komputer, untuk yang lainnya itu sangat banyak sekali. Maka kita sangat khawatir jika ke depan nanti Muhammadiyah kekurangan mubalik. Dan ini tentu harus dipertahankan oleh pimpinan ranting sebagai bentuk kaderisasi mubalik, persiapan untuk ke depannya kita bersama. Khawatirnya kita kekurangan nanti, karena yang seperti kita amati tadi, warga kita mungkin tuntutan masa depan dalam pandangan pemahaman duniawinya cukup untuk sipil dan lain sebagainya. Maka ini suatu tantangan bagi pimpinan ranting untuk membina supaya nanti ke depan kita tidak memiliki kosongan kembali. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, dan sangat bagus sekali tadi agenda dipertahankan dan memperbanyak baca buku. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah puasa Ramadan ini sudah sering kita lakukan. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah melakukannya 30 kali, bahkan mungkin 50 atau 60 kali. Artinya ibadah puasa Ramadan rutinitas tahunan kita laksanakan. Tetapi jika kita amati dalam pelaksanaannya, terkadang ada ketidaktepatan meskipun itu setiap tahun dilaksanakan. Bapak Ibu, bila kita klasifikasikan ajaran Islam itu terbagi kepada dua. Yang pertama tabit, jamaknya sawabit, artinya tetap, tidak boleh ada perubahan. Ini dalam aspek ibadah dan akidah harus benar-benar murni seperti yang diajarkan Rasul 15 abad yang lalu, dan tidak dibenarkan untuk berubah. Kalau berubah, dimurnikan kembali. Seperti air di atas gunung, sampai di kampung kita mungkin sudah terkontaminasi dengan kotoran, dijernihkan lagi. Ajaran Islam 15 abad yang lalu mungkin sudah terkontaminasi dengan kemusyrikan, dengan kebudayaan yang tidak tepat, dimurnikan lagi seperti 15 abad yang lalu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mutaghayyirah, berubah. Ramadan ini bukan hanya pada zaman di era kita, pada zaman Rasul pun pernah terjadi ketidaktepatan, tapi Rasul langsung menegurnya. Ada seorang sahabat Bapak Ibu namanya Al-Bahidi. Sahabat ini seorang saudagar. Al-Bahidi sebelum berangkat untuk berdagang, beliau pamitan kepada Rasulullah.
"Ya Rasul, saya mau bertijarah, saya pamit." Lah pamit berangkat. 1 tahun berlalu, balik lagi. Lalu menyapa Rasul. Ternyata Rasul nggak mengenalnya lagi. Karena pada tahun sebelumnya, Al-Bahili ini memiliki fisik yang oke. Apa yang oke maksudnya Bapak? Sedikit berisi, gemuk, gagah. Tapi 1 tahun berlalu, kurus krempeng. Sampai-sampai Rasul tidak mengenalnya lagi. Lalu bertanya, "Man anta?" "Anda siapa?" kata Rasul. Kemudian Al-Bahili pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya. Tahun lalu saya pamitan kepada Anda. Sekarang saya sudah pulang." Setelah dijelaskan oleh Al-Bahili, Rasul pun mengenalnya kembali. Lalu bertanya, "Ma'asawah, apa yang terjadi padamu? Tahun lalu fisikmu nggak seperti ini, gagah, sedikit berisi, oke. Tapi sekarang kurus kepek, sehingga aku tidak mengenalmu. Apa yang terjadi?" Al-Bahili pun dengan diam menjelaskan, "Ya Rasulullah, ma'akal tenahara illa filail. Ma'akal tenahara illa filail. Ya Rasulullah, ma'akal tenahara illa filail. Aku tidak makan setiap hari selama 1 tahun kecuali malam hari." Berarti ngapain dia itu Bapak Ibu? Puasa selama 1 tahun. Mendengar penjelasan Al-Bahili, Rasul pun menegaskan, "Ajabta nafsa." Diulangi 3 kali. Ajabta nafsa, ajabta nafsa. Bahili, engkau telah mengajak fisikmu, menjolimi dirimu, menyakiti tubuhmu. Dari siapa engkau peroleh? Tadi puasa sepanjang tahun setiap hari. Aku nggak pernah melakukannya. Aku nggak pernah mencontohkannya. Siapa yang kau contoh? Kalau engkau mau berpuasa setiap hari, bulan Ramadan itu pun hanya 1 bulan, bukan sepanjang setahun. Siapa yang kau contoh Bahili? Akhirnya mendengar penjelasan Rasulullah, Bahili pun menyadari bahwa dalam ibadah itu tidak boleh dilakukan seenak kita. Meskipun dalam pikiran kita itu baik, jika tidak ada contoh oleh Rasulullah, tentu tidak dapat dilakukan. Nah, Bapak Ibu, jika kita amati dalam pelaksanaannya, ibadah puasa Ramadan, kita awali dengan niat. Niat itu secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu memiliki arti al-iradah. Al-iradah itu bahasa Indonesianya kehendak. Kehendak yang bagaimana? Al-qasdu qasdu sayyid muqtarinan bi fi'li. Itu niat. Qasdu sayyid muqtarinan bi fi'li. Berkehendak untuk melaksanakan sesuatu muqtarinan bi fi'li, bersamaan, berkaitan dengan perbuatannya. Baru itu dikatakan niat. Hati ini kan berubah. Kadang Bapak Ibu, Ibu-ibu berniat tapi belum tentu melaksanakannya. Maka itu dikatakan belum. Contoh, habis mandi, wudu, kemudian berkeinginan sholat sunnah wudu. Sudah niat, sudah wudu, berniat untuk sholat sunnah wudu. Dipanggil tetangga, ngurumpi jadinya. Nggak jadi melaksanakan sholat sunnah wudu. Itu belum niat. Atau contoh lagi, awalnya berniat untuk membantu orang, tiba-tiba karena hati ini berbeda, tidak jadi berubah menjadi berkurban, dilaksanakan berkurbannya. Mana yang sah niatnya? Muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan. Bagaimana bentuk niat itu? Atau contoh dulu,
ada teman susah tak bayar SPP. Jadi satu kelas itu ada perlombaan menulis paper. Satu kelas sepakat jika siapapun yang menang, uang pemenangan itu diberi kepada kawan untuk membayar SPP. Ternyata kondisi berubah, tidak jadi dibayarkan kepada teman untuk membayar SPP-nya, malah untuk berubah. Kan berbeda itu kan? Mana yang dianggap berkurban. Jadi niat itu harus disayin muqtaranat, menyengaja berkehendak untuk melakukan sesuatu berkaitan atau bersamaan dengan perbuatannya. Bentuknya bagaimana? Enggak perlu dilapaskan. Tidak menjadi salah satu rasa, salah satu syarat niat itu dalam bentuk lafaz, dalam bentuk ucapan. Niat itu letaknya di dalam hati. Tapi perlu diingat Bapak, perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah itu bisa berniat sesudah fajar. Ini kita temukan di dalam beberapa hadis Rasul. Ketika Rasul bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, al-in ta'am, wahai Aisyah, kita punya makanan tidak? Jawaban Aisyah apa? Ma'indah, ma'indi ya Rasulullah. Kita tidak punya makanan ya Rasulullah. Waktu duha, qabla zuhur. Lalu Rasul mengatakan, baik kalau begitu aku berpuasa. Jadi kalau jika ibadah puasa sunnah itu niat boleh setelah fajar, setelah sholat subuh. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Wajib sebelum fajar. Tapi bentuknya di dalam hati. Sekarang kan ada yang dibaca, kemudian ada yang dinyanyikan. Itu hanya bentuk budaya. Toleransi kita sebatas budaya, menyemarakkan, tapi bukan sebagai salah satu syarat sah suatu ibadah. Qasdus sayyidin muqtaranat. Ibu masak sahur saja itu sudah niat untuk puasa. Bapak makan sahur saja itu sudah niat untuk puasa. Tidak perlu dilafazkan. Tidak perlu dilafazkan. Itu niat. Kemudian sahur itu sebenarnya menunjukkan waktu. Seperti dalam surah Al-Maidah Allah jelaskan, wal mustaghfirina bil ashur. Kemudian bil ashuri hum yastaghfirun. Waktu. Kapan itu waktu sahur? Ibnu Abbas menjelaskan, amsina wa sittina ayatan yatluna al-Qur'an. Yatluna al-Qur'an amsina wa sittina ayat. Jadi kata Ibnu Abbas, sahur itu kira-kira membaca Al-Quran 50 sampai 60 ayat. Lalu kita konversikan ke waktu. Jika fajarnya jam 5 pas, maka sahurnya 30 menit sebelum fajar. Berarti jika fajarnya jam 5 pas, maka sahurnya jam 4.30. Awal sahurnya jam 4.30. Jangan terlalu cepat. Jangan jam 12. Jam 12 bukan sahur namanya, tapi makan malam. Bapak Ibu, keutamaan fadhail awqatis, keutamaan waktu sahur itu yang pertama, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, atau makanlah kalian di waktu sahur. Fa innahu barakatun. Sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Al-khairul katsir fil jasad, fil ruh wal jasad. Jadi meskipun kita kuat Bapak Ibu,
tidak makan pada waktu sahur, fisik kita mampu. Tapi untuk memperoleh keberkahannya, setidaknya kita makan sebuah apel boleh, bukan hanya kurma boleh. Yang penting kalau bisa manisan yang bukan buatan, manisan yang alami. Jangan manisan yang buatan. Manisan yang alami seperti kurma, jus tebu. Jus tebu jus atau bukan? Bukan jus itu. Tebu, air tebu dan lain sebagainya. Fa inna fis sahuri barakatuh. Atau dengan segelas air. Meskipun kita mampu tidak berpuasa, tidak selera makan, setidaknya minum segelas air. Untuk apa? Fa inna fis sahuri barakatuh. Nah, kemudian sehabis sahur, kita makan sahur maksimal berapa lama Bapak Ibu? Sampai 20 menit? Enggak sampai. 10 menit? Selebihnya ngapain? Tentu jangan nonton sinetron, ya kan? Atau jangan nonton program-program yang mengurangi kedekatan kita kepada Allah. Jangan nonton, apalagi nonton gosip. Batasan langsung buka, gosip, mana berita yang terhangat, hal pintar, tontonan. Jangan. Tapi apa? Wal mustaghfirina bi asguru. Bil asguri hum yastaghfirun. Kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar sebelum fajar. Disunahkan untuk memperbanyak istighfar sebelum fajar. Jangan nonton sinetron atau jangan nonton gosip yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Al-waqtu sahur wa huwa al-waqtul istighfar. Waktu sahur itu adalah waktu istighfar. Jadi memperbanyak istighfar. Jangan memperbanyak nonton sinetron atau main game tadi seperti Kang Adinda kita tadi. Jangan main game, ini tentu bagi remaja. Tapi beristighfar, renungi pengalaman hidup yang sudah lama berjalan. Boleh sekaligus atau lebih sedikit panjang. Astagfirullahalazim juga boleh. Atau lebih sedikit panjang lagi dalam hadis yang lain sahih juga. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang sangat panjang, ucapan istighfar yang terbaik. Apa itu dalam hadis Bukhari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa abuka bi dhanbi faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ucapan istighfar yang terbaik. Sambil menunggu fajar ajan subuh, ucapan dalam perjalanan astagfirullah. Ketika santai di depan rumah menunggu ajan subuh, astagfirullah. Kalau tidak hafal yang panjang, sambil mengevaluasi dalam perjalanan hidup yang telah kita jalani. Jadi istighfar, aktsarul istighfar. Pernah Bapak Ibu dalam suatu riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi ketika sebelum Rasulullah diutus, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, menceritakan kepada para sahabatnya, ketika saya belum diutus, ada seorang ayah yang kaya raya, memiliki anak juga kaya raya, sukses semua. Menjelang wafatnya dikumpulkan anaknya seluruh. Lalu bertanya, ayahnya bertanya, meminta kesaksian mereka. Wahai anakku, apakah menurut kalian aku termasuk hamba Allah yang baik? Seluruh anaknya menjawab, memberi kesaksian, ya benar, Bapak termasuk bapak yang baik, orang tua kami yang baik, yang soleh. Apa jawaban ayah?
Kalian tidak tahu. Ini background saja. Aku ini pendosa. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang dapat dipersembahkan kepada Allah. Untuk itu anak, wasiatkan kepada kalian, jika aku wafat nanti, tolong bakar tubuh. Bukan hanya cukup dibakar, pastikan tubuhku, tulang bertulangku benar-benar menjadi debu yang sangat halus. Pastikan. Setelah sangat halus, kalian pergi ke tengah lautan, lalu sebarkan ke tengah lautan agar debuku berserak di tengah lautan. Ternyata wafat. Anaknya ternyata melaksanakan wasiatnya, dibakar jenazah menjadi debu yang sangat halus. Kemudian mereka pergi ke tengah lautan sebelum bi'tsah, sebelum Rasulullah diutus. Lalu kemudian mereka pergi ke tengah lautan menyebarkan debunya ini seluruh. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kalau Allah berkehendak, tinggal kun fayakun, kan kalau kun fayakun, selesai kata. Kalau ada masalah, kata Allah, kun fayakun, selesai. Allah berkehendak lain. Allah kumpulkan seluruh debu yang berserakan itu menjadi jasad yang utuh sebelum dibakar. Lalu Allah bertanya kepada hamba, ya ibadi, ma hamalaka fa'alta? Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan seperti itu? Ada apa? Kenapa kau lakukan seperti itu? Apa jawaban seorang hamba Allah? Ya Allah, ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Aku tidak memiliki kebaikan yang akan kupersembahkan kepadamu. Aku takut engkau siksa ya Allah. Makanya kuwasiatkan kepada anakku untuk membakar tubuhku, memperhalus tubuhku, lalu menyerahkannya ke tengah lautan agar berserak, agar aku terhindar dari siksaanmu ya Allah. Takut ya Allah, takut aku siksaanmu ya Allah. Karena ada rasa takut seorang hamba ini kepada Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku adalah Ghafurur Rahim, ku ampuni dosamu. Bukan hanya itu, karena ada masih rasa takut kepadaku, ku masukkan kau ke surga kata Allah. Hal serupa pernah terjadi pada zaman Nabi Musa. Bapak Ibu, pada zaman Nabi Musa ada seorang pria yang dianggap sampah oleh masyarakat. Sampah. Jenazahnya dicampakkan di tumpukan sampah. Tapi Allah beritakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang pria jenazahnya di tumpukan sampah, kau cari, selesaikan kamu kifayahnya, mandikan, sholat, kapankan, sholat, dan makamkan. Cari itu jenazah pria, cari. Setelah dicari ternyata benar, jenazah itu berada di tumpukan sampah yang sangat bau dan kotor. Nabi Musa dikenal sebagai apa Bapak? Kalamun. Apa itu kalamun? Nabi Allah yang dapat langsung berkomunikasi kepada Nabi Musa pertanyakan, ya Allah, apa kelebihan pemuda ini ya Allah, sehingga Engkau perintahkan kepadaku untuk menyelesaikan fardu kifayahnya, masyarakat mencampakkan jenazahnya, karena dia memang sampah di dalam pandangan mereka. Allah jelaskan, wahai Musa, benar dia memang penjahat, memang benar sampah, tapi masyarakat tak tahu. Ketika dia berbuat dosa, ada keinginan untuk bertaubat karena takut kepadaku, taubatnya belum kesampaian. Permohonan ampun yang dia lakukan kepadaku dalam bentuk taubat belum kesampaian, belum sempat melakukan. Karena dia ingin bertobat dan ada rasa takut kepadaku, ku ampuni dosa dia, laksanakan taubat. Yang menariknya apa? Kedua peristiwa ini terjadi di luar bulan Ramadan. Terjadi di luar bulan Ramadan. Maksudnya apa? Di luar bulan Ramadan Allah membentangkan ampunannya kepada hambanya, apalagi di dalam bulan Ramadan yang menurut pernyataan Rasulullah
man shoma ramadhana man qama ramadhana man qama lailatul ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma qaddama min dhanbi. Allah telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun di bulan Ramadan. Ramadan artinya apa? Panas, membakar. Tahrukul sayiat wal khati'at, membakar segala kesalahan dan dosa. Allah bentangkan di luar bulan Ramadan ampunannya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka manfaatkan bi ashurihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar, memperbanyak istighfar. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Tentu Bapak Ibu, ampunan yang sangat mahal luas diberikan Allah kepada kita, menjadikan diri kita berlapang dada untuk mampu memaafkan kita, memaafkan sesama kita. Kalau ternyata ampunan Allah kepada kita yang mahal luas diberikannya tidak mampu memaafkan sesama kita, tentu dipertanyakan. Tentu kita akan merasa malu, betul tidak? Allah memperluas ampunannya kepada kita, kita tidak mampu memberikan maaf kepada sesama kita, malu kita kepada. Maka Bapak Ibu, pada waktu sahur jangan nonton yang lain-lain, apalagi nonton menggosip, apalagi ke rumah tetangga khusus atau kumpulan emak-emak jam 5:15 sudah standby itu, sudah siap, mulailah menggosip. Itu bukan menambah pahala tapi mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian fajar, Bapak Ibu, di dalam keputusan Majelis Tarjih Munas Tarjih pada Desember lalu diputuskan bahwa fajar kita berubah. Waktu subuh, fajar itu sholat fajar sama dengan sholat subuh. Fajar kita berubah. Ditambah berapa menit Bapak Ibu? 8 menit. Ditambah 8 menit. Bapak Ibu, fajar ini penting. Terkait makna fajar sangat penting, terkait setidaknya 4 pelaksanaan ibadah. Yang pertama, menentukan waktu sholat fajar, waktu sholat subuh. Itu fajar. Menentukan waktu sholat subuh. Apa itu fajar? Fajar itu secara bahasa artinya jelas, bersinar, bukan matahari tapi cahaya matahari yang mengarah ke bumi. Jadi yang pertama, pentingnya fajar itu terkait dengan waktu subuh, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Pas, tegakkanlah sholat dari tergelincirnya matahari sampai malam, juga termasuk waktu subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, fajar itu terkait dengan batas waktu sholat malam bersama witir. Jadi batas waktu sholat malam bersama witirnya fajar. Maka ditemukan dalam hadis Bapak Ibu, kenapa Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail 4 itu ba'da isya atau qabla isya, ba'da isya atau ba'da naum. Ba'da isya. Waktu hari pertama Rasulullah sholat 4-4-3. Kemudian banyak sahabat yang mengikuti, Rasul tidak melakukannya lagi di masjid. Khawatir mungkin dianggap sahabat, khawatir dianggap sahabat menjadi kewajiban. Dalam hadis ada dua, satu. Kita temukan kan kenapa? Rasul melaksanakannya pada naum. Maksudnya apa? Waktu belum ada konversi fajar dalam bentuk waktu. Lihat sudah fajar belum? Dua lihat sudah fajar.
Oh belum. Oh sudah hampir. Baru satu. Makanya batasan sholat qiyamul lail beserta witirnya itu adalah fajar. Ya kan? Yang ketiga, fajar ini berkaitan dengan ibadah puasa. Kulu wasrabu hatta tabayyana lakum minal khayti abyadu ilal khaytil aswad. Bapak Ibu, kita masih diperbolehkan untuk berhubungan suami istri, kemudian makan, minum, sampai jelas bagi kita benang putih dan hitam pada waktu fajar itu. Jadi batas puasa fajar. Memang kalau kita perhatikan jadwal imsakiyah ada al-imsak itu kan, itu istihadnya para ulama untuk waktu kehati-hatian, waktu persiapan menjelang fajar. Kalau kita analogikan dalam lalu lintas lampu kuning, kalau dalam lampu kuning, kalau sudah terdesak pasti tancap gas itu kan. Kalau bapak ibu terlambat, tiba-tiba sudah lampu kuning, tancap gas. Sama kayak di atas kereta, lampu kereta kan hati-hati kita. Ketika di jalan, ketika kuning, kita bukan hati-hati, malah tancap gas. Ngeng katanya, khawatir merah. Nah, jadi kalau misalnya bapak ibu terlambat bangunnya, kemudian sudah menunjukkan tanda kehati-hatian, berarti tancap gas ya kan, makannya tancap, minumnya juga tancap. Itu dia fajar. Jadi fajar ini terkait dengan 4 hal ibadah tadi. Fajar ini dalam hadis Rasul ada 2. Al-fajr fajrani. Fajar itu ada, yang pertama fajar kajib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kajib itu kalau kata orang tua saya dulu, pokok ayam pertama, tapi belum ada penelitiannya, hanya dugaan saja. Pokok ayam pertama. Kalau dalam berbagai penjelasan kitab fikih, cahaya fajar kajib ini seperti ekor serigala. Fata morgananya cahaya sinar matahari, cahayanya matahari. Jadi dia belum sampai cahaya itu, makanya menjulang ke atas. Yang kedua fajar shadiq. Nah, inilah yang berubah, fajar shadiq. Memang sebelumnya ormas apapun di Indonesia ini, waktu subuh sebelumnya adalah minus 20 derajat di bawah ufuk. Ini ufuk misalnya 20 derajat. Nah, ternyata ada beberapa kajian yang menyebutkan minus 20 derajat di bawah ufuk itu terlalu dalam. Ini sudah terkonfirmasi dengan tulisan para sarjana, baik dalam bentuk S3, S2, sudah terkonfirmasi terlalu dalam. Bukan terlalu dalam, kedalaman. Ditambah lagi ada seorang dai dari Arab Saudi, ketika dia mengamati azan subuh di Indonesia, lalu dia mengatakan ini belum waktunya, terlalu cepat. Lalu majelis taklim melakukan penelitian, termasuk kami di majelis taklim wilayah. Hampir 3 tahun kami melakukan bersama OIPUNSU melakukan penelitian pengamatan fajar shadiq di Deli Serdang, daerah Pantai Cerminsan. Hampir 3 tahun kami melakukan itu, dan ditemukan dalam memang nggak nampak dalam amatan mata telanjang, nggak bisa kita amati. Dia dapat terkonfirmasi ada melalui alat SPL, alatnya. Di situ ditemukan bahwa fajar shadiq itu baru muncul 18 derajat, bukan 20. 18 derajat, bukan 20. Bukan hanya di Sumatera Utara yang melakukan pengamatan, di seluruh Indonesia melalui majelis tarjih wilayahnya masing-masing melakukan pengamatan fajar shadiq itu. Ditemukanlah minus 18. Bukan hanya kita, di Mesir pun
18 derajat. Seluruh ormas sebenarnya sebagian besar sudah mengetahui ini, tapi belum ada yang mulai. Maka Muhammadiyah yang mengawalinya. Insya Allah nanti diikuti, memang terkonfirmasi pada Shadiq itu baru muncul minus 18 derajat. Matahari naik 1 derajat 4 menit. Berarti berkurang berapa itu? 2 derajat. 1 derajat naik 4 menit berarti 2 derajat naik 8 menit. Maka ditambahlah 8 menit. Contoh begini Bapak. Awalnya 20 derajat agak kalah. Lalu kita diubah menjadi 18 derajat. Naik dia 18 derajat. Itu sudah dilakukan penelitian. Maka jadwal sholat fajar kita ditambah sebanyak 8 menit. Disitulah kita baru menahan al-imsaku haqiqah, menahan yang sebenarnya yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, ini dia Bapak. Selanjutnya ini ada penjelasan yang menjelaskan annahu shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ini hanya pendapat ulama. Tapi bagaimana maksudnya? Bukan tidur yang sepanjang hari. Biasanya di waktu bulan Ramadan, jumlah jam tidur kita lebih panjang daripada di luar bulan Ramadan. Ya kan? Itu nggak tepat. Apa maksud dari annahu shaim ibadah? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kita perhatikan bahwa orang berpuasa itu kan orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa tidurnya? Kanu qalilan minal laili ma yahda'un. Kanu qalilan minal laili ma yahda'un. Sedikit tidurnya di malam hari. Kenapa sedikit? Karena qiyamul lail, istighfar, iktikaf. Selebihnya ngapain? Kita sedikit. Selebihnya ngapain? Qiyamul lail, istighfar, iktikaf, muhasabah diri kepada Allah. Nah, yang sedikit itulah yang disebut dengan ibadah. Bukan yang sepanjang hari. Siangnya ngapain? Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Mencari nafkah. Bukan tidur. Mencari kehidupan. Jadi yang dimaksud tidur itu adalah annahu shaim ibadatun, yang dimaksud para ulama tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, sedikit tidurnya di malam hari. Yang sedikit itu dia sudah merencanakan untuk bangun untuk yang mulai kepada. Maka yang sedikit itulah terkategorikan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Selanjutnya, biasanya ketika ibadah puasa Ramadan kita enggan untuk membersihkan bau mulut kita. Bahkan berargumentasi dengan hadis rihul famisaim atyabu karfil, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi, dipertahankannya. Padahal ketika Ibnu Abbas ditanya berapa kali Rasul membersihkan mulut, apa jawaban Ibnu Abbas? Ma'ubsih, tidak terhitung. Berarti sunnahnya membersihkan kotoran di perut. Itu sunnahnya. Tapi tentu kita hati-hati. Sunnahnya membersihkan. Bagaimana pemahaman hadisnya? Rihul famis shaim tadi. Nanti di akhirat. Di akhirat itulah yang disebut rihul famis shaim atyabu, lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan doa buka puasa. Di sebagian kita ada yang berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa betul. Enggak masalah juga kita baca.
Tapi juga ternyata ditemukan ada doa yang melalui dicontohkan oleh Rasulullah. Memang ada doa yang mirip seperti ini. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Mu'ayyid Ibrahim. Tapi hadis ini hadis terputus pada masa tabi'in. Dhaif. Ada hadis yang sahih. Apa itu hadis yang sahih? Dari Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika berpuasa yaqul membaca doa, dhahaba dhama'u wa batallati qulubu wa sabata al-ajru insyaallah. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Memang enggak salah kita membaca doa Allahumma lakasum. Tapi jika Rasulullah mengajarkan doa berbuka puasa sebagai tuntunan kita, lebih baik mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada ini. Hanya mengulang kembali saja ya, atau karena terlalu lama sudah ya. Banyak hal yang kita bicarakan mungkin ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.